Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini mata pelajaran Al-Quran Hadis jam pertama ya. Silakan anak-anak disimak halaman 3 sampai halaman 4. Kita akan membahas tentang surat Ad-Duha. Bab 1 yaitu tentang surat Ad-Duha. Surah Ad-Duha adalah termasuk salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak pasti tahu kan, dan sebagian dari kalian pasti hafal kan surat Ad-Duha itu. Sebelum kita membahas surah Ad-Duha, kita akan terlebih dahulu membahas tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran itu apa sih anak-anak? Al-Quran yaitu kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan Al-Quran sendiri itu diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup seluruh manusia. Jadi, pedoman hidup kita, pedoman hidup seluruh manusia yaitu Al-Quran. Faham ya? Lanjut, Allah mengutus Rasul pada setiap kaum. Tugas utama seorang Rasul yaitu menyampaikan wahyu kepada umat untuk menuju jalan yang benar. Jadi tugas yang paling utama seorang Rasul yaitu menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada umat untuk menuju jalan yang benar. Lanjut, sekarang kita akan membahas tentang surah Ad-Duha. Akan tetapi sebelum kita membahas surat Ad-Duha, mari kita membaca bersama-sama surat Ad-Duha ya. Dilihat halaman 4 yang bawah. Mari kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi bacaan surat Ad-Duha. Sekarang Ad-Duha. Ad-Duha artinya waktu duha. Waktu duha. Ad-Duha memiliki 11 ayat. Jadi Ad-Duha itu ada jumlah ayatnya itu ada 11. Ad-Duha urutan ke-93 dari 114 surah. Paham ya? Ad-Duha sendiri diturunkan di Makkah, termasuk surat Makkiyah. Paham ya? Kenapa kok surat Ad-Duha itu diturunkan di Mekah dan termasuk surat Makkiyah? Karena
surat Ad-Duha sendiri itu diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang kita akan membahas sebab-sebab turunnya surah Ad-Duha atau dinamakan Asbabun Nuzul. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedih. Karena apa? Karena selama 15 hari Nabi Muhammad SAW itu tidak sama sekali menerima wahyu Al-Quran dari Allah. Nah, masa tersebut dinamakan Fatratul Wahyi. Apa itu Fatratul Wahyi? Fatratul Wahyi yang artinya masa kekosongan wahyu. Paham? Tujuan utamanya, yang paling utama tujuan Allah menurunkan surah Ad-Duha yaitu untuk memberi kabar kepada Nabi Muhammad bahwa selama ini Allah tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu tidak ada wahyu yang turun, Nabi Muhammad SAW itu diejek orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan bahwa Nabi itu telah ditinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Nabi Muhammad SAW sedih karena diejek orang kafir Quraisy karena mereka mengatakan Nabi telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi mendengar semua itu. Nabi merasa sedih dan beliau sangat merindukan turunnya wahyu dari Allah. Setelah kesedihan itu, ketika Nabi Muhammad bersedih, seketika itu Allah pun langsung menjawab tuduhan orang kafir Quraisy. Seketika itu Allah menjawab dengan menurunkan surah Ad-Duha tersebut, sehingga hati Nabi Muhammad pun merasa senang dan terhibur karena Allah menurunkan surat Ad-Duha tersebut. Nabi Muhammad akan merasa senang dan terhibur menjawab semuanya dari tuduhan-tuduhan orang kafir Quraisy tadi. Itu tadi penjelasan dari sebab-sebab turunnya surah Ad-Duha ya anak-anak. Sekarang tugas kalian yaitu latihan soal halaman 6 nomor 1 sampai nomor 10 ya. Selamat mengerjakan, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.